PSSI proses naturalisasi 2 pemain keturunan untuk Timnas Indonesia, posisinya bek dan gelandang, namanya di luar yang beredar. Yang pasti memang kami lagi urus, lagi proses, dokumen udah masuk, nama-nama agak di luar dari yang beredar. Oh gitu. Tapi yang pasti ada. Tapi posisi tengah, sama belakang masih. Depan bang. Depan masih kita cari. Oh gitu. Iya, kita cari. Tentang pentingnya para pemain keturunan Indonesia di Timnas Indonesia, mulai dari level senior, level U23, level U20, dan tentunya level U17. Karena para pemain keturunan tersebut teman-teman mulai membentuk visi permainan mereka sejak di usia muda mereka. Jadi ketika mereka dilatih di usia muda mereka, yang mereka diajarkan adalah bagaimana caranya untuk memainkan bola tersebut. Jadi bola itu sebagai teman mereka. Dan bola... Karena tim Indonesia juga akan mempersiapkan diri tampil di kualifikasi putaran pertama Piala Dunia menghadapi Brunei Darussalam. Dan kalau bisa lolos, kita akan tampil di putaran kedua. Karena pembagian grup juga sudah kita tahu bersama bahwa di sana juga ada kita akan ketemu dengan Vietnam. Tapi yang paling penting kalau kita bisa melaju terus sampai tahun depan, ini pemain-pemain grade A yang harus ada paling tidak 3-4 pemain lah untuk bisa ditampilkan sehingga peluang kita untuk bersaing di Piala Dunia itu sangat terbuka. Atau di Piala... Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, sedikit buka-bukaan dengan program naturalisasi pihaknya yang masih berlanjut untuk Timnas Indonesia. Arya mengungkapkan bahwa PSSI sedang memproses naturalisasi 2 pemain keturunan kelahiran Belanda yang berposisi sebagai bek dan gelandang. Namun, Arya mengisyaratkan bahwa 2 pemain itu bisa menjadi kejutan. Karena tidak termasuk dalam nama pemain keturunan yang dirumorkan akan dinaturalisasi demi Timnas Indonesia, yang pasti memang sedang kami urus. Lagi proses dan dokumen sudah masuk, ujar Arya dalam perbincangan dengan Valentino Simanjuntak di channel YouTube-nya. Nama-namanya agak di luar dari yang beredar. Pemain keturunan dari Belanda. Untuk namanya, nantilah. Yang pasti posisinya bek dan gelandang, ungkap Arya. Arya tidak menceritakan secara detail apakah 2 pemain itu diproyeksikan untuk Timnas senior atau level usia mengingat Timnas U19 juga menyodorkan 3 nama keturunan ke PSSI untuk dinaturalisasi. Ketiganya adalah Mauresmo Hinoke, Dion Marks, dan Tim Gepens yang telah diseleksi Timnas U19 Alam Toulon Cup 2024 di Prancis pada 3 hingga 16 Juni 2024. Hinoke bermain sebagai winger, Dion Marks bek tengah, dan Tim Gepens fullback kiri. Ada 3 pemain keturunan yang kami lanjutkan. Jens Ravenkan sudah beres. Ketiganya yakni Mauresmo Hinoke, Dion Marks, dan Tim Gepens, ujar manajer Timnas Indonesia U19, Ahmad Zaki Iskandar, pada Juni 2024. Mereka adalah pemain di 3 posisi yang berbeda yang direkomendasikan untuk dilanjutkan naturalisasinya. Nanti kita lihat proses naturalisasinya karena memakan waktu seperti berkas dan persyaratan lainnya harus dilengkapi, ucap pria yang juga pemilik Persita Tangerang itu. Bocoran terbaru soal pemain naturalisasi Timnas Indonesia, ada 3 nama, bukan ulah Romeni. Diketahui, PSSI saat ini masih mengebut proses naturalisasi calon kiper nomor 1 Timnas Indonesia, Martin Paes, yang terhambat status eligible dari FIFA. Namun di saat itu juga, dikabarkan PSSI bergerak dengan senyap untuk mencari pemain keturunan yang berminat menyusul proses naturalisasi. Nama-nama top yang sempat diperbincangkan oleh media massa salah satunya adalah Ulah Romeni, seorang striker klub kasta utama Belanda, FC Utrecht. Namun cerita naturalisasi Ulah Romeni mengalami tarik ulur hingga tiada kejelasan per detik ini, 2 Agustus 2024. Terbaru, pihak PSSI melalui anggota Exco Arya Sinulinga membocorkan prospek pemain yang sedang menjadi bidikan naturalisasi. Arya tidak menyebutkan secara gamblang siapa sosok tersebut, namun pria yang juga merupakan tangan kanan Erick Thohir di Kementerian BUMN itu membocorkan kisi-kisi posisi dari calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Arya juga menggaransi bahwa nama yang sedang diproses oleh PSSI merupakan sosok di luar dari berita yang mayoritas beredar. Yang pasti memang kami lagi urus, ucap Arya dalam konten podcast bebas di YouTube.
1 Agustus 2024. Lagi proses, dokumen sudah masuk, nama-nama. Sedikit di luar dari yang beredar, terang Exco PSSI itu, Arya melanjutkan bila pemain yang dimaksud berasal dari Belanda dan yang akan diproses bermain di posisi gelandang dan bek, ya dari sanalah, Belanda. Kata Arya, nanti yang pasti ada, posisi tengah dan belakang, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, sedang memberikan keterangan kepada awak media di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Desember 2023, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, sedang memberikan keterangan kepada awak media di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Desember 2023. Muhammad Alif Aziz Mardiansyah Bolasport.com, selain posisi itu, Arya mengaku belum ada proses yang dijalani.